Eh, mereka suka gorengan. Itu kan misalnya gitu. Ya gimana lagi gitu kan, itu mau dilarang tapi gorengan itu enak lah. Itu salah satu pelatih Spanyol cerita seperti itu, menang atau kalah gitu ya. Jangan anak-anak dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini ditekankan harus menang, biarkan semuanya berjalan proses itu secara natural. Ada satu sisi 2019 adalah pertama kali PSSI masuk Liga 1. Ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Liga 1, yaitu pembentukan akademi dan putri. Ini sesuatu yang baru, tapi harus dilaksanakan. Memang ada kompetisi untuk U16, U18 dan U20. Tapi penyelenggaraan kompetisi itu sendiri juga harus dipikirkan mengenai waktu yang terbilang mepet. Misalnya seminggu sekali kompetisi, pemain harus melakukan tandang ke kota yang cukup jauh, tidak hanya makan biaya tapi juga waktu. Dan harus masih kurangnya ditanamkan bahwa PSSI harus banyak menghitung lagi ya. Satu soal penyelenggaraan, lalu juga kesiapan dari klub itu sendiri, karena pasti konsentrasi klub adalah ke tim utamanya, ke first team di situ. Nah, bantuan pembinaan dari PSSI ini juga sangat penting untuk dipikirkan kepada klub-klub itu tadi, karena sangat minim. Karena nanti ada kompetisi tahun lalu kan jika kita belum tahu sejauh mana subsidi yang akan diberikan oleh PSSI. Hal yang ketiga yaitu tadi bahwa produk dari akademi klub itu kan pasti tidak terlepas dari kompetisi amatir tadi. Jadi semuanya kan saling berkaitan. Tapi kalau dilihat mungkin yang 2019 itu seberapa besar sih Pak kan orang-orang yang di akademi itu kemudian mendapat promosi di klub-klub senior gitu? Mungkin antara di sesama klubnya atau bisa ke klub lain misalnya gitu. Kalau berkaca dari 2019 seperti apa Pak? Nah, kalau kita berkaca dari 2019, peningkatan status dari usia muda itu kan pastinya dari yang U20. Sebuah klub tentunya dengan adanya akademi ya akan pastilah itu adalah merupakan langkah regenerasi. Bagaimana dia akan mengambil pemain dari akademinya untuk ke tim utama, tim senior. Tentu jumlahnya sedikit yang bisa ditarik, dan mereka juga punya kesempatan untuk memperkuat tim lain. Andai kata merasa bahwa saya tidak kurang dapat kesempatan di sini, ataupun kalau dia udah naik ke tim utama atau terus dilirik oleh klub lain, itu bisa dengan status pinjaman supaya dia punya jam terbang juga, daripada dia hanya menghuni bangku cadangan ataupun hanya masuk di daftar pemain tapi nggak pernah diturunkan. Hal itu sesuatu yang wajar, mereka di klub luar negeri pun sama gitu. Nah, kita bisa melihat misalnya Sadam Gavarru, bagaimana dia mengalami peningkatan yang bagus sehingga jadi salah satu andalan dari Sintayong. Nah, itu Sadam juga di akademi. Ya, itu kan ada produk dari akademi PSS ya Pak. Kan?
Ya kita sangat prihatin dengan kondisi dia sekarang, tapi alhamdulillah moga-moga dia cepat sembuh ya, karena peristiwa kegaduhan itu kan. Tentu tidak hanya kalau dari PSS kan tidak hanya Sadam yang mengeluarkan produk, ada Oki Caraka, ada beberapa pemain yang lain gitu. Begitu juga di klub-klub yang lain, kita ngelihat mereka mencetak pemain yang bagus. Mereka pemain muda itu juga bisa kita lihat di Liga 1 saat ini, bisa kita lihat di Piala AFF kemarin itu. Nah ini mestinya yang memicu klub-klub lain untuk memperhatikan benar perkembangan dari akademi, dan PSSI harus respon dengan berani mengadakan kompetisi tahun itu. Kita udah stop setahun yang lalu kompetisi usia muda. Kalau ini nggak dijalankan, sayang sekali gitu. Karena potensinya besar sekali, termasuk dari tim putri. Sebenarnya kita bisa bicara banyak kalau kita ngurusnya bagus. Artinya federasi juga ngurusnya bagus gitu kan. Tidak bisa tergantung sama klub. Artinya ini ya Pak, ada keseriusan bersama gitu Pak. Nah mungkin kalau untuk masalah mentalitas pemain nih Pak yang dibentuk dari usia muda, ada praktik-praktik yang apa ya, kita bisa lihat bahwa mungkin dari mulai misalnya praktik-praktik kecurangan ya Pak, ada yang itu seperti mencederai kompetisi usia muda kita, misalnya memanipulasi umur misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana seorang orang tua melakukan segala upaya bahkan sampai bayar sana sini untuk biar anaknya bisa ikut bertanding, mendapatkan jam terbang atau ikut di klub tertentu. Nah praktek-praktek itu seperti itu kan sering terjadi. Apa Pak yang kemudian perlu dibenahi dari agar praktek itu minimal ditekan lah, diminimalisir gitu? Ya pertama itu dari klub sendiri lewat akademi ya. Bagaimana untuk mengingatkan terus pelatih agar hal-hal itu bisa dihindari. Nah di sini ada fungsi manajerial di sini untuk melakukan pengawasan seperti itu, karena itu juga menyangkut citra dari sebuah akademi. Yang kedua ada juga pendekatan persuasif juga ke orang tua. Jadi ada komunikasi dengan orang tua untuk kita harus mengatakan bahwa menang atau kalah itu biasa. Jangan anak-anak dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini ditekankan harus menang atau harus terpilih. Biarkan semuanya berjalan prosesnya secara natural. Proses ini harus dilalui. Bisa jadi yang Mas Ahmad sampaikan mengenai orang tua yang sangat ambisi anaknya harus ini harus itu, bisa jadi ada. Dan yang penting adalah upaya kita untuk mengantisipasi supaya itu tidak terjadi gitu. Artinya penekanan bahwa di awal bahwa kamu harus siap kalah, berusaha untuk menang tapi harus siap kalah, seperti itu. Mentalitas kemudian sportivitas kan itu harus dibangun sejak. Iya. Justru hal-hal yang penting dibangun di usia dini kan harusnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Sehingga kemudian sampai profesional nanti dia punya integritas gitu. Ya. Artinya tidak ada lagi ya, bahkan match fixing itu sudah, kalau mentalitasnya seperti itu harusnya sudah tidak ada gitu. Ya mestinya itu yang harus kita lakukan, karena jika itu sudah kita tanamkan sejak kecil mereka bermain, saat mereka mulai beranjak dewasa untuk menjadi pemain profesional, yang tentunya mereka akan berada di lingkungan yang berbeda juga, mereka punya fondasi untuk melawan itu. Dan itu sebenarnya yang berusaha dibangun oleh Sintayong ketika membentuk timnas ya Pak ya,
bagaimana dia mendisiplinkan banyak orang, sudah beberapa kali memulangkan pemain gara-gara dia tidak disiplin seperti itu. Itu kan hal-hal yang ingin dia tanamkan di timnas Indonesia gitu, dan akhirnya membentuk prestasi yang saya kira cukup bisa dibanggakan ya Pak ya, di tengah kondisi yang seperti ini gitu. Kalau bicara soal itu, kita melihat perubahan yang diterima oleh Sintayong, yang dilakukan oleh dia, dan itu cukup signifikan. Saya juga sempat bicara dengan beberapa pemain yang ikut pola latihannya Sintayong, dan mereka melihat banyak sekali yang bagus, positif ya. Dengan siapa Pak? Mungkin bisa disebutkan Pak? Ya misalnya bicara dengan saya bicara dengan Sadam, dengan Hoki, dengan beberapa pemain PSS yang muda gitu ya. Karena kebetulan saya 2019 sempat menjadi manajer akademi di PSS gitu. Gimana pun saya juga punya tanggung jawab ke mereka. Saya antar mereka. Gimana Pak, dari cerita-cerita mereka bagaimana pola asuhnya Sintayong terhadap pemain? Ya mereka hanya bicara secara umum ya. Saya juga nggak mau karena itu mungkin mereka nggak bisa bicara soal metode, tapi lebih ke arah bahwa penanaman disiplin itu yang sangat dibutuhkan oleh pemain, dan semestinya pemain harus seperti itu. Mungkin awal-awal kita melihatnya ini kayak militer gitu, tapi kan tipikal seperti itu kan Korea jadi maju. Dan tanpa kompromi, tanpa melihat ini anak siapa, pemain ini dari klub mana gitu. Kan semua pelatih kan punya selera sendiri untuk melihat pemain yang cocok dengan skema dia. Tapi kalau itu harus menyangkut, tapi ternyata di situ kan Sintayong juga melakukan lebih dari itu. Pola, cara jam makan pun diatur seperti itu. Ini kan mestinya kesadaran yang harus dimiliki sendiri oleh pemain. Tidak perlu diberitahu lagi ya. Sebenarnya tidak perlu diberitahu kan. Dia harus benar-benar jaga gitu kan. Hampir sama lah Sintayong. Saya juga ada pelatih juga dari Spanyol bilang, ya salah satu masalah pemain kita di sini adalah isi. Mereka suka gorengan. Itu kan misalnya gitu. Ya, gimana lagi gitu kan. Ini kamu dilarang, tapi gorengan itu enak lah. Itu salah satu pemain pelatih Spanyol cerita seperti itu. Nah, bagaimana mengubah ini tadi kan tentunya bukan hal yang mudah. Dan bahkan kebiasaan seperti itu aja belum terbangun di tim-tim profesional ya Pak ya, untuk menjaga kondisi sampai sangat sedetail itu. Ya, kalau di tim profesional mestinya sih itu sudah dilakukan. Seorang pemain profesional saat dia terjun itu dia udah tahu lah seperti itu. Karena kan tubuh pemain itu kan sebenarnya aset klub ya Pak ya. Bahkan kalau mungkin di luar negeri bisa kamu lalai makan sembarangan bisa didenda, bahkan sanksinya besar gitu. Ya di sini kan belum ada. Di sini belum ada. Di klub profesional, di klub kita ya kan belum ada seperti itu. Tapi kan mestinya itu ada sesuatu yang nggak perlu diajarkan. Pemain harus tahu dia jaga kondisi seperti apa. Karena sampai terjadi sesuatu di fisiknya, di kondisi dia, kan dia sendiri yang rugi. Dia nggak bisa bermain. Padahal mungkin dia mau diturunkan oleh pelatih gitu kan. Tapi saya kira pemain kita sih udah cukup ngerti lah soal gitu ya. Dan mereka bisa jaga itu gitu. Karena mereka ngelihat persaingan tambah ketat. Persaingan ketat. Kalau mereka tidak bisa menjaga kondisi seperti itu ya akan rugi sendiri gitu. Kalau dari sekian banyak masalah di persepak bolaan kita perlu pokoknya itu mulai dari mana Pak untuk membenahi segala aspek ini? Mungkin banyak sekali yang perlu dibenahi, tapi apa yang bisa kita mulai dan kita bisa
suarakan gitu untuk memberi masukan kepada orang-orang yang berpengaruh dan punya andil untuk mengambil keputusan dalam federasi misalnya. Apa Pak yang bisa kita suarakan gitu? Saya kira kalau untuk disuarakan itu kan bukan hanya kita yang menyuarakan, tapi semua juga untuk turut berbicara. Harus punya andil untuk berbicara. Memang banyak hal yang kompleks ya untuk kalau kita ngomong dibenahin ya. Kita bicara soal pembinaan usia dini, soal kompetisi, soal ketegasan dari federasi, soal fungsi dari Pengprov sendiri, yang ada yang tidak menggunakan kompetisi amatir di daerah, macam-macam lah. Semua butuh waktu, tapi yang jelas ada hal-hal yang mendasar yang perlu kita sampaikan, misalnya menyangkut di federasi. Harus ada kesadaran dari voters. Kita tahu siapa pemilih hak suara. Itu mereka harus mendapat pressure dari supporter agar mereka nanti benar-benar bisa memilih anggota Exco yang tidak hanya ahli di bidangnya, tapi juga punya pengalaman bagaimana memimpin persepak bolaan kalau dia tidak pernah bersentuhan dengan dunia sepak bola itu sendiri. Nah, ini yang harus coba kita mulai gaungkan di situ. Karena Exco itu yang akan memproduksi banyak hal di sepak bola kita. Ya peraturan, ya sebuah timnas yang diharapkan ada prestasi. Ya masa untuk tingkat ASEAN aja kita nggak pernah menang, nggak juara misalnya seperti itu. Jangan bicara lah soal Piala Dunia seperti waktu semasa Robin Halid yang lalu. Bagaimana kita menjadi penyelenggara Piala Dunia kalau timnya sendiri tidak ada prestasi? Contoh aja lah. Nah, dari federasi nantinya itu kan diharapkan mereka bisa menghasilkan produk-produk yang benar-benar dilakukan secara konsisten. Artinya nanti akan ketika federasi ini bisa sehat, kemudian kita bicara kompetisi sampai pembinaan usia dini dan lain sebagainya, itu semua dalam segala aspek itu bisa berjalan dengan baik gitu ya Pak? Itu kita harapkan seperti itu. Tadi yang kita selalu bicara soal mentalitas yang ada misalnya di pembinaan usia dini tadi. Lalu kita bicara soal penyelenggaraan kompetisi yang akan menelurkan produk-produk timnas tadi kan. Padahal kita sampai hari ini kan masih misalnya soal kompetisi pun kita punya kompetisi mendatang untuk 2022 dengan 23. Misalnya kita hitung-hitungan diadakan Agustus misalnya. Dari praktek yang lalu, yang sebelum-sebelumnya, bisa jadi Juli, entah pertengahan entah apa, baru ada jadwal. Itu contoh aja. Atau mungkin awal Agustus, kalau diselenggarakannya pertengahan, awal Agustus baru ada jadwal. Nggak, bagaimana klub ini bisa cari sponsor kalau jadwal aja mereka nggak punya? Klub ditanya, kompetisi kapan? Oh, kami belum terima jadwal. Sponsor kan kepingin tahu produk dia itu akan mulai tayang kapan, diekspos kapan, seperti itu. Itu contoh. Kita nggak usah bicara soal itu, belum bicara soal kompetisi harus begini gitu.
jadwalnya udah jelas saja udah sangat lumayan ya Pak ya? Itu udah sangat lumayan, itu sangat berpengaruh. Semua klub ngalamin seperti itu. Lalu belum lagi ketidakpastian apakah penonton bisa full masuk atau apa. Karena itu ya ini memang kompleks ya masalah, kalau yang soal masalah penonton itu tadi. Belum lagi kan peserta atau klub ini kan juga harus banyak melakukan persiapan untuk memasuki kompetisi kan, karena butuh biaya yang tidak kecil untuk klub kayak Liga 1 untuk mengarungi itu. Nah kalau jadwal nggak ada, mereka kesulitan juga untuk meyakinkan sponsor, babak belur lah seperti itu. Nah di sini kan peranan sangat penting kan, peranan PSSI, karena PSSI yang punya gawe, yang memegang keputusan ya Pak ya? Yang memegang keputusan dan yang melaksanakan. Perkara operatornya adalah PT Liga Indonesia Baru, itu tetap bagaimanapun juga jadwal misalnya kan dari PSSI, termasuk PSSI juga menyiapkan perangkat pertandingan kan. KPR-nya kan bagaimana menyiapkan perangkat pertandingan yang benar-benar ya itu ya kompeten, punya kemampuan, punya kejelian yang bisa netral dan yang keputusannya tidak akan menjadi kontroversi gitu. Nah belum lagi ya kita bicara hal yang bagaimana menanganin kompetisi amatir yang beberapa kejadian kemarin memalukan gitu kan. Seperti misalnya apa Pak? Ya misalnya seperti pemukulan perangkat pertandingan. Oh ya, seperti itu kan. Ini kan di Liga 3 yang mereka bersiap lah ke Liga 2. Nah kalau hal-hal seperti itu terjadi, dan itu tidak hanya di satu daerah, di beberapa daerah, kita biarkan gitu kan. Penonton yang anak-anak muda yang dibawa mereka ngelihat contoh seperti itu kan sekali lagi kembali itu kan termasuk pembinaan mental gitu. Karena usia 10 tahun 12 tahun lagi senang-senangnya main bola gitu kan, saya tahu melihat kok bisa ya pemain mukulin wasit ya, kok bisa ya nendang-nendang asisten wasit ya gitu kan. Nah bagaimana menjelaskan ini? Itu tadi pembicaraan panjang lebar kita dengan Pak Yo Sugianto di sini sebagai penulis kolom bola. Kita sudah bicara banyak hal mulai dari industri sepak bola, juga soal penulisan kolom bola. Saksikan episode Offside selanjutnya. Kalian bisa usul tema-tema yang bisa diangkat di Offside di kolom komentar. Kalau kalian suka bisa like, bisa subscribe Radar Joget Channel. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.